Pernahkah kalian membayangkan apa rasanya menjadi pusat dari segalanya? Bukan cuma sekadar terkenal, tapi benar-benar pusat alam semesta, di mana semua kehidupan berputar di sekitar kalian? Nah, di Mesir kuno, ada satu sosok yang hidup dalam realitas seperti itu. Ra, sang dewa matahari. Bayangkan ini, setiap pagi, Ra tidak hanya terbit, tapi ia berlayar melintasi langit dengan perahu emasnya yang megah. Perjalanannya bukanlah sekadar pergerakan benda langit, melainkan sebuah pertunjukan kosmik yang menandai dimulainya kehidupan, waktu, dan keteraturan. Dalam mitologi Mesir, Ra bukan diciptakan, tapi ia menciptakan dirinya sendiri dari lautan kekacauan primordial. Setelah itu, hanya dengan menyebutkan nama-nama dewa lain, ia melahirkan mereka. Kekuatannya begitu absolut, sehingga seluruh alam semesta seolah-olah bergerak hanya karena kehendaknya. Dia adalah sumber kehidupan, cahaya yang menyinari kegelapan, dan raja para dewa. Tanpa Ra, tidak ada hari esok. Kedengarannya luar biasa kan? Menjadi sumber dari segala sesuatu. Tapi di balik semua keagungan dan kekuasaan itu, tersembunyi sesuatu yang sangat kita kenal. Sesuatu yang sangat manusiawi. Ego dan ketakutan yang mendalam akan dilupakan. Ra terbiasa menjadi pusat perhatian. Setiap tatapan, setiap doa, setiap ritual, semuanya ditujukan kepadanya. Ia adalah alasan mengapa panen berhasil dan mengapa sungai Nil meluap membawa kesuburan. Ia adalah simbol kekuasaan tertinggi. Tapi, seperti halnya tren yang datang dan pergi, manusia pun mulai berubah. Mereka mulai meragukan kekuasaan Ra-Doa-Riwa, berbisik-bisik, dan bahkan mengabaikan ritual untuknya. Bayangkan bagaimana perasaan Rahwa saat itu. Dewa yang menciptakan dunia dari ketiadaan, kini merasa kehadirannya mulai memudar dari ingatan ciptaannya sendiri. Disinilah sisi gelapnya muncul. Kemarahannya meledak. Ra tidak tinggal diam. Ia mengirimkan perwujudan amarahnya, Dewi Sekhmet yang ganas, untuk menghukum umat manusia yang berani melupakannya. Sekhmet turun ke bumi dengan wujud singa betina yang haus darah, membantai manusia tanpa ampun. Kisah ini menunjukkan sebuah pelajaran yang menarik. Bahkan cahaya yang paling suci dan memberi kehidupan sekalipun bisa berubah menjadi api yang membakar dan menghancurkan ketika merasa tidak lagi dihargai. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang dewa kuno, tapi cerminan dari sifat dasar kita. Kita semua, dalam skala yang berbeda, mendambakan pengakuan. Kita ingin merasa penting, dilihat, dan dihargai atas apa yang kita lakukan. Sekarang, mari kita bawa Ra ke zaman modern, ke era media sosial. Kira-kira, seperti apa wujudnya? Mungkin dia bukan lagi dewa yang berlayar dengan perahu emas, tapi seorang influencer papan atas dengan jutaan pengikut. Setiap hari, ia akan terbit di feed kita dengan konten-konten yang spektakuler. Feed Instagram Naya akan dipenuhi foto-foto sunrise yang sempurna, dan setiap tweet Naya akan menjadi cahaya pencerahan bagi para pengikutnya. Ia akan terus-menerus menciptakan tren, membuat konten viral, dan melakukan kolaborasi hanya untuk memastikan sorotan tidak pernah lepas darinya. Kenapa? Karena seperti Ra yang dulu, ia takut kehilangan relevansi, ia takut jumlah likes menurun, jumlah followers stagnan, dan komentar-komentar pujian berhenti mengalir. Ketakutannya bukanlah kehilangan kekuasaan ilahi, melainkan kehilangan engagement. Kemarahan Radaratusri yang mengirim Sekhmet mungkin bisa kita ibaratkan seperti seorang influencer yang membuat drama atau call out seseorang hanya untuk kembali menjadi pusat perhatian. Semua itu dilakukan demi satu hal, validasi. Kisah Ra mengingatkan kita bahwa di balik setiap pemimpin, setiap kreator, atau bahkan setiap individu yang berjuang untuk eksis, ada keinginan mendasar untuk diakui. Kita semua ingin meninggalkan jejak, sekecil apapun itu. Kita ingin dunia tahu bahwa kita pernah ada di sini, dan kehadiran kita berarti sesuatu. Pada akhirnya, baik itu dewa agung dari peradaban kuno, maupun manusia modern yang menatap layar ponselnya, kita semua hanya menginginkan satu hal yang sama, untuk diingat.